sebelum kita memulai pelayanan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembalilah kita hidup lagi dapat hadirat-Mu, mensyukuri segala berkat yang Tuhan menyatakan kepada kami semua. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pelayanan kami, berkati kami sekolah kami, tolong berkati kami semua ya Tuhan, kami semoga kita berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Sabdalah ya Tuhan, kami sudah siap dengan nyata anakmu Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, amat baik, luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Nah, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Nah, dengan penuh semangat, dengan sukacita, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Karena Dia telah memanggil kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Tuhan bersama kita, Dia pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Kasih Tuhan amat besar buat saya, buat kakak-kakak, dan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bahkan buat kita semua. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Nah, adik-adik, kurang lebih sudah 1 bulan kita berada di rumah. Kita melakukan aktivitas kita dari rumah, belajar dari rumah, orang tua kita bekerja dari rumah, dan kita beribadah dari rumah. Nah, mungkin adik-adik sudah ada yang merasa bosan. Mungkin adik-adik sudah ada yang ingin berjalan-jalan, ketemu dengan teman-teman sekolahnya, teman-teman gereja. Nah, adik-adik, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita kembali, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Yang pertama, tetap di rumah saja. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan. Nah, adik-adik, meskipun kita di rumah saja, mari kita tetap bersenang-senang. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Sini senang.
Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita tidak sengaja maupun yang kita sengaja, kita sering menyakiti hati ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman, terlebih hati Tuhan Yesus. Maka pada kesempatan kali ini kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Adik-adik, mari kita tunduk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang membuat hati orang tua, saudara, teman-teman, terlebih hati Tuhan menjadi sangat sedih. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Dan terimalah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, karena kita telah mengaku dosa kita, maka mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, "Hai kawan, tahukah kamu?" Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, tolong kami semua, sehingga kami boleh membaca, mendengar, dan mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Pasti masih ingat kan? Siapa nama bayi yang diselamatkan putri Raja Firaun dari Sungai Nil? Ya, Musa. Tapi sekarang Musa tidak lagi tinggal di istana Raja Firaun. Dia bahkan sekarang sudah menjadi musuh Raja Firaun, karena dia membela bangsanya yang ditindas dan dipaksa bekerja dengan paksa di Mesir. Sekarang Musa ada di Midian. Sekarang pekerjaannya adalah menjaga kambing domba miliknya. Nah, inilah saya Musa sekarang. Sekarang pekerjaan saya adalah menjaga kambing domba saya. Suatu saat saya bertemu Tuhan, dan Dia memanggil saya, Dia mengutus saya
untuk pergi menghadap Raja Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi saya takut karena saya ini berat mulut. Saya ini seorang yang berat lidah. Saya tidak pandai berbicara. Saya menolak. Tapi sekarang saya mau diutus Tuhan, adik-adik. Sekarang saya berani dan saya siap dipakai oleh Tuhan untuk pergi menghadap Raja Firaun. Adik-adik tahu bagaimana ceritanya sehingga saya menjadi bersedia diutus Tuhan pergi menghadap Raja Firaun? Ceritanya seperti ini. Di mana kambing domba saya? Oh, mereka ada di sana. Ternyata mereka baik-baik saja. Saya mempunyai kambing dan domba. Inilah pekerjaan saya sekarang. Wah, kambing domba saya sehat-sehat. Apa itu di sana ya? Sepertinya ada api yang membakar di semak-semak. Tapi sepertinya api itu tidak membakar semak-semak yang ada di sekelilingnya. Tapi api itu besar sekali. Wah, apa yang terjadi di sana ya? Saya harus ke sana. Saya harus melihat apa yang terjadi di sana. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Mengapa harus aku? Mengapa harus aku yang menghadap Firaun? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tapi orang Israel pasti tidak percaya kepadaku. Mereka pasti tidak akan mau mendengarkan aku. Apa yang harus aku jawab, Tuhan? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Aku ini berat mulut. Aku ini berat lidah. Utuslah orang lain saja, Tuhan.
Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wah, ternyata Engkau akan menolongku, Tuhan. Ternyata Engkau akan mendampingiku. Engkau mengutus aku, tapi Engkau tidak akan meninggalkan aku. Bahkan Engkau akan mengutus kakakku Harun untuk mendampingiku. Iya Tuhan, ini aku. Sekarang aku siap diutus Tuhan. Pakailah aku. Sekarang aku siap menghadap Raja Firaun. Aku tahu Engkau menolongku Tuhan, karena Engkau sudah berjanji menolongku. Aku siap Tuhan, utuslah aku. Nah, adik-adik, begitu ceritanya, sehingga saya bersedia untuk diutus Tuhan. Sekarang saya tidak lagi takut, saya tidak lagi berat mulut, saya tahu Tuhan menolongku. Demikian cerita kita. Nah, sekarang kita akan membacakan bersama-sama membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 50 ayat 9. Kakak ucapkan dan adik-adik ikuti di rumah ya. Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Sekali lagi ya, Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, adik-adik pasti bisa kan? Sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca Keluaran pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Ya, adik-adik senang mendengarkan firman Tuhan? Ya. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu menjaga kita pada saat ini. Kita menyanyi, Allah itu baik. Kita akan membawakan tanda ucapan syukur kita. Ya, adik-adik bisa memasukkan tanda ucapan syukur lewat amplop yang sudah dibagikan. Kita menyanyi bersyukur. Bersyukur,
adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik kami di rumah dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu di rumah, sehingga cerita Alkitab-Mu ini boleh tersimpan dalam hati anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah membawa tanda syukur kami juga lewat persembahan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami bawa. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sudah sekian lama ya Tuhan, kami tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami semua, menolong anak-anak sekolah minggu yang tetap menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan anak-anak sekolah minggu-Mu kesehatan, kekuatan. Juga para orang tua, Engkau berkati mereka sehingga mereka juga tetap setia, tetap dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak sekolah minggu-Mu di rumah masing-masing. Saat ini ya Tuhan, negara kami dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya lewat pemerintah kami, lewat para medis yang senantiasa berusaha untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh kuat dan sehat dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing, sehingga negara kami boleh terbebas dari COVID-19. Tuhan Yesus berkati kami semua dan sahuti kami Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik masih semangat, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Nah, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita. Kita menyanyi satu lagu, Jalan Serta Yesus.
demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan dimuliakan dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tetap semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.